Oke, baiklah. Sekarang kita akan mulai kembali proses melakukan modul pelatihan kita. Kemarin kita telah selesai dengan menginput informasi perusahaan, kemudian melakukan impor persiapan data-data awal perusahaan, dan kita sudah mencocokkan balance kita dengan yang ada di dalam modul pelatihan. Balance di neraca ya. Kita sudah selesai dan telah sama. Nah, saat ini posisi kita adalah sudah berada di Januari 2019. Artinya perusahaan sudah siap untuk mencatat transaksi secara computerized dengan menggunakan Accurate Online sebagai aplikasi pencatatannya, ya. Oke. Dan sama seperti, mari kita lihat kembali ya. Kita lihat daftar laporan, kemudian kita lihat neraca. Kita taruh di sini tanggal 31 Desember 2018. Kita tampilkan, kita pastikan dia sama dengan yang ada di laporan neraca yang ada di modul pelatihan. Ya, ini adalah balance daripada neraca, aset maupun liabilities dan equity. 1M 773.731.000. Ya, ini dia 1M 773.731.000. Dan saat ini kita sudah akan masuk kepada transaksinya. Ya, skenario-nya adalah seperti itu. Oke. Nih, dalam modul pelatihan ini sudah sangat terstruktur dijelaskan kepada kita. Kita akan mulai dari fitur pembelian. Ketika perusahaan akan mengorder, kemudian membeli barang-barang. Atau bisa juga dikatakan ini procurement atau purchasing cycle. Kita akan lihat fitur-fiturnya di Accurate Online. Oke, ini kita close. Dan mari kita mulai dengan transaksi yang pertama. Ini kita close saja ini. Ini juga. Oke, mari kita lihat transaksi pertama. Transaksi tanggal 2 Januari 2019. Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Ya, permintaan pembelian barang ya, perhatikan permintaan pembelian barang. Ini yang diminta ya. Biasanya kalau gudang sudah meminta permintaan pembelian barang, berarti di bagian gudang sudah semakin habis. Jadi diminta pembelian barang sebanyak ini ya. Ini kuantitas. Mari kita lihat menunya ada di sini. Jadi kita ke panel-panel yang ada di sini berjejeran, panel-panel fiturnya. Kita pilih pembelian. Kita pilih persediaan ya. Karena kita belum mau membeli. Ya, karena sama seperti yang saya katakan tadi bahwa bagian gudang yang notice terlebih dahulu. Bagian gudang yang notice terlebih dahulu bahwa barang sudah semakin habis dan dia mau membeli ya. Lihat, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Jadi kita ke persediaan dan kita ke permintaan barang ya. Permintaan barang, panel permintaan barang. Seperti ini. Oke, dan kalau kita lihat ini adalah menu di mana kita akan input. Tanggalnya adalah tanggal 2 Januari 2019. Kemudian permintaan pembelian barang.
di sini. Kemudian kita langsung input saja di sini ya. Apa yang mau kita beli atau apa yang mau kita minta. Oke. Oke. Jadi di sini apa saja yang akan kita minta, yaitu meja persegi, meja bundar, meja kerja. Nah, ketika kita sudah ada di halaman ini dan belum ada datanya, mari kita pilih dari barang-barang yang kategori-kategori barang yang kita miliki. Jadi, kita ada meja bundar, meja persegi, kita langsung pilih di sini, kita langsung cari. Meja persegi, oke ada. Lihat, langsung ada di sini. Tanggal diminta kapan? Tanggal diminta itu 3 Januari. Kita pilih di sini 3 Januari. Kemudian nama barang meja persegi. Kemudian kuantitasnya adalah 10. Lanjut. Nah, secara otomatis dia akan muncul di sini dengan kode yang kita telah persiapkan sebelumnya. Ya. Kemudian apa lagi? Meja bundar. Ya, kita klik lagi di sini, kemudian meja bundar. Atau bisa juga dengan secara cepat kita cari. Ketik meja bundar. Meja bundar ya, itu dia. Kemudian berapa banyak yang kita minta? 20. Kapan kita minta? Tanggal 3, sama dengan yang tadi. Kemudian kuantitas sudah. Oke, meja bundar 20, tanggal diminta sudah. Oke. Keterangan bisa saja, bisa tidak. Kita lanjutkan. Ya. Kemudian apa lagi? Meja kerja 10. Kembali lagi kita klik di sini meja kerja. Meja kerja, klik. Tanggal diminta 3 Januari. Kemudian yang diminta 10. Ya. Oke. Kita lanjut. Ya, itu dia cara untuk menginput, mengajukan permintaan pembelian barang. Setelah sudah selesai, kita sudah pastikan, kemudian kita klik save di sini, simpan. Dia akan muncul notifikasi di sini. Permintaan barang atau ya sudah ada notifikasi bahwa dia sudah menginputnya. Kalau kita mau lihat di sini, kita close ini, sudah ada permintaan pembelian barang, menunggu diproses. Kalau kita lihat di sini, ya, seperti ini. Oke, kita close. Demikian tanggal 2 sudah selesai. Oke. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke. Saat ini kita masuk di tanggal 3. Tanggal 3 Januari 2019, perusahaan membuat PO ini purchase order, atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Sentra Furniture dan PT Indah Jaya dengan detail sebagai berikut. Ya, kita harus ingat bahwa kita juga memiliki pemasok atau supplier dengan nama PT Sentra Furniture dan PT Indah Jaya, yang mana kita akan memesan di tanggal 3 Januari ini, memesan barang ke mereka atas dasar purchase requisition atau permintaan pembelian barang di tanggal 2 Januari ya. Lihat, permintaan pembelian dari bagian gudang, yaitu di tanggal 2 Januari kemarin. Nah, jadi saat ini kita sudah akan mulai proses pembelian. Nah, ketika kita ke Accurate Online ini, kita lihat lagi panel yang ada di deretan kiri ini. Kita ke pembelian, lihat gambar tas belanjaan di sini, kita klik itu. Kemudian apa yang dimintakan?
yaitu kita mau membuat PO ya, atau purchase order. Purchase order, nama lainnya bahasa Indonesia adalah permintaan barang. Permintaan barang. Ya, kita klik permintaan barang. Tunggu. Oh, sorry. Kan permintaan barang ya. Kita ke pembelian. Sorry, ini persediaan tadi ya, saya klik. Oke, kita ke pembelian, ke gambar tadi ini, kemudian pesanan pembelian atau purchase order. Oke, ini adalah halaman untuk purchase order. Nah, kita tinggal pilih apa yang akan kita order, yaitu yang mana di modul adalah ini ya. Kita akan order sesuai dengan apa yang diminta sebelumnya dari gudang. Meja bundar kita akan order ke PT Sentra Furniture, kemudian meja persegi dan meja kerja kita akan order ke PT Indah Jaya. Nah, oleh karena kita akan order ini sesuai dengan adanya proses purchase requisition, permintaan barang yang telah kita buat di tanggal 2, kita tinggal pilih saja nanti. Oke, yang pertama, apa yang dulu mau kita beli, apa yang mau kita order, yaitu meja bundar. Meja bundar di order ke mana? Ke PT Sentra Furniture. Jadi kita pilih dulu pemasok di sini PT Sentra Furniture. Kemudian kita pilih tanggal. Tanggalnya adalah tanggal 3. Ya, tanggal 3 Januari. 3 Januari 2019. Ya, 3 Januari 2019. Kemudian kita ambil, bisa langsung di sini kita ambil ya. Kalau Anda perhatikan di sini ada panah. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari permintaan. Coba kita lihat, belum ada data. Mari kita lihat kalau sudah ada datanya. Oke, sudah ada datanya. Ternyata ketika kita klik di sini, sudah ada purchase requisition yang telah kita buat. Kita klik. Oke, ini adalah purchase requisition yang kita telah buat tadi. Oh, sorry. Mana itu tadi? Oke. Yang telah kita buat tadi. Oke, untuk PT Sentra Furniture, untuk permintaan ini kita hanya akan mengambil di PT Sentra Furniture apa? Meja bundar. Oke, jadi meja bundar saja. Jadi hilangkan centangan meja persegi dan meja kerja. Kita lanjutkan. Nah, oke, kita sudah buatkan purchase ordernya. Seperti ini. Nah, sekarang mari kita buat detailsnya. Yaitu kuantitas dengan harga barang 95.000 ya. Ya, di sini kita klik tadi, kita klik di sini. Kemudian harganya adalah 95.000 per pieces. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut 20 pieces, kuantitas, kita lanjutkan. Oke, seperti itu. Kemudian, nah, tanggal pengiriman ini kita ganti ya. Kita klik info di sini. Tanggal pengiriman kita ganti di tanggal 4 Januari 2019. 4 Januari 2019. Oke. Seperti itu. Selain itu tidak ada lagi yang diberikan informasinya. Ya. Oke. Seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita simpan. Ya, sudah tidak ada informasi lagi, kita simpan. Dia akan muncul notifikasi di sini tadi. Pesanan pembelian berhasil atau PO berhasil disimpan. Selain itu bukan hanya itu saja, jadi kita juga akan membuat PO atau purchase order kepada PT Indah Jaya. Ini kita cari PT Indah Jaya. Oke, ada. Kemudian tanggalnya tanggal yang sama dengan tadi.
yaitu 3 Januari 2019. 3 Januari 2019. Dan kita ambil lagi ya, ini kita ambil dari permintaan. Cari permintaan yang tadi, nah sekarang sisa 2. 2 ini yang akan kita minta dari PT Indah Jaya. Order dari PT Indah Jaya. Oke, sudah ada di sini. Oke, kita tinggal isi detailsnya, meja persegi, harganya adalah 77.000. Dengan kuantitas 10, dan dilanjutkan. Meja kerja, kuantitas 10 lagi dengan harga per unit 88.000. Ya. Lanjutkan. Seperti itu. Kemudian jangan lupa di sini kita tulis 4 Januari 2019, tanggal diharapkan barang diterima. Oke, kalau sudah, kita save, simpan. Ya, muncul lagi notifikasi sudah tersimpan. Oke, kalau kita mau lihat, sudah ada 2 PO di sini ya. PO untuk PT Indah Jaya dan PO untuk Sentra Furniture. Sudah ada PO. Kita bisa melihat di sini ya. Oke. Dengan demikian sudah selesai proses tanggal 3 Januari. Pada saat ini kita akan melanjutkan ke tanggal 4 Januari. 4 Januari transaksi kita, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 3 Januari 2019. Artinya, berhubungan dengan tanggal 3 Januari, PO yang kita telah buat, ternyata barang sudah sampai. Jadi kita sudah dapat barangnya, yaitu meja bundar dengan kuantitas yang sama, dan ada informasi dikasih di gudang depan. Ada surat jalan dengan nomor 9095, dan ada juga informasi menggunakan mobil box. Oke, kita ke accurate. Dan kita akan gunakan fasilitas pembelian lagi. Karena ini masih dalam siklus pembelian. Pembelian kemudian kita pilih panel penerimaan barang karena kita sudah menerima barangnya. Penerimaan barang. Kemudian di sini kita cari pemasok, PT Sentra Furniture, kemudian tanggalnya di sini ialah kita gunakan tanggal 4 tentu saja ya, karena ya 4 Januari 2019. Kemudian nomor terima kita gunakan yang ini, surat jalan 9095, nomor sebagai nomor terima. Nah, kemudian kita bisa ambil di sini ya, kita ambil dari pesanan. Karena kita sementara terhubung dengan transaksi yang kita lakukan di tanggal 3 Januari, yaitu purchase order. Jadi kita ambil dari pesanan. Mari kita lihat ya, apakah ada? Ternyata ada ya, purchase order untuk meja bundar. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Centang dan lanjut. Nah, sudah ada di sini meja bundar 20 pieces. Ya. Sudah ada. Kemudian, apa lagi infonya? Ya, infonya dia diterima di gudang depan dan menggunakan mobil box. Oke, jadi kita akan gunakan saja fitur ini, info, dan kita akan lihat. Sini tanggal dikirimnya tanggal 4, kemudian pengiriman menggunakan, di sini tidak ada, belum ada. Jadi kita pakai mobil box. Kita itu saja. Kita
Tambah saja pengiriman menggunakan mobil box. Nanti dia akan di sini simpan mobil box sebagai data baru, ya klik mobil box. Seperti itu. Oke, coba kita lihat di sini lagi. Oke, ini dia. Kita harus klik yang tadi di sini. Setelah kita send sudah ambil. Kemudian kita klik di nama barang ini, meja bundar, kita klik. Kemudian kita ganti gudangnya di sini dengan gudang depan. Jadi ini kita close. Kita cari gudang depan. Ya. Dengan kuantitas 20 pieces. Oke. Keterangan, ya. Sudah, kita klik lanjut dan kita simpan. Oke, dengan demikian transaksi tanggal 4 Januari sudah selesai. Ya, kita sudah terima meja bundar. Kita bisa lihat rincian jurnalnya di sini untuk penerimaan meja bundar. Kita sudah menerima persediaan barang, hutang barang belum tertagih. Oke. Close. Dengan demikian kita sudah selesai untuk tanggal 4 Januari 2019. Ya, saat ini kita lanjutkan ke transaksi tanggal 5 Januari. Ya, tanggal 5 Januari dengan kejadian perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan PT Indah Jaya kepada PT Indah Jaya pada tanggal 3 Januari 2019 dengan detail sebagai berikut. Nama barang, kuantitas, dan harganya. Dan ada juga beberapa info di sini. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box, barang dimasukkan ke gudang depan, dan sudah ada faktur pembelian dengan nomor ini, invoice Indah 010. Ya, oke. Ini berbeda dengan transaksi di tanggal 4, karena di transaksi tanggal 4, dia baru menerima barang saja. Ya, tetapi belum dibayar. Tetapi belum menerima tagihan, sorry. Dia telah menerima barang, tetapi belum menerima tagihannya atau fakturnya. Tapi untuk tanggal 5 Januari di vendor yang lain, di supplier atau pemasok yang lain, dia sudah menerima barangnya, sekaligus dia punya tagihan. Dia punya bill, invoice, ataupun faktur. Oke, mari kita ke Accurate. Ketika kita ke Accurate, kita memilih menu pembelian. Dan kita tidak, kalau tanggal 4 kita memilih panel penerimaan barang, tapi untuk saat ini kita langsung ke faktur pembelian. Ya, faktur pembelian atau purchase invoice. Nah, di sini kita isi pemasoknya siapa sih? Pemasoknya ternyata PT Indah Jaya. PT Indah Jaya. Kemudian tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 5 bulan 1. Oke ya. 5 Januari 2019. Kemudian apalagi informasi yang diberikan? Ternyata informasi yang diberikan juga ada nomor faktur pembelian. Ini juga kita sudah harus input ya. Faktur pembelian dari PT Indah Jaya adalah itu. Ya. Kemudian sudah selesai kita input, kita akan ambil ya, karena ini berhubungan dengan PO, kita juga akan ambil dari pesanan. Mari kita lihat kalau ada, ya ada di sini ya. Kita klik, dua-duanya kita sudah dapatkan, meja persegi dan meja kerja kuantitas. Lanjut. Oke, dengan demikian ini kita sudah mendapatkan barang-barangnya, sekaligus dia punya oke, sebentar. Sekaligus juga di informasi-informasi.
Ya, sudah seperti ini. Kemudian kita ke info. Nah, di sini info kita juga input, yaitu tanggal pengirimannya menggunakan apa? Mobil box yang sudah ada tadi. Kemudian tanggal faktur pajak 5, kemudian sudah. Oke. Kemudian kita ke sini dulu, kita klik ini, kemudian kita pilih di sini gudang depan kan, dimasukkan ke gudang depan. Di sini kita harus pilih gudang depan. Ya, lanjut. Ini juga kita akan pilih ke gudang depan. Ya, ide kerjanya. Ya, dengan begitu sudah. Sudah ini? Oke, benar, sudah. Jadi itulah informasi yang diberikan oleh transaksi ini. Kalau sudah demikian, sudah selesai, kita klik save. Ya, kita klik save, simpan. Telah tersimpan. Ya, itu dia. Oke, coba kita lihat lagi ya, pembelian dan faktur pembelian. Kita lihat di sini. Oke. Sudah ada beberapa faktur yang outstanding atau beberapa invoice yang sudah outstanding. Dan yang terakhir itu ya ini ya, Indah Jaya. Indah Jaya 1.815. Ini yang kita input tadi. Kita sudah dapat barangnya dan kita sudah dapat tagihannya. Kita lihat rincian jurnalnya. Oke, rincian jurnalnya adalah persediaan barang, didebitkan, kemudian ada PPN masukan karena kita sudah dapat faktur, kemudian kita kreditkan hutang usaha, betul ya, sudah tergenerate secara otomatis. Kita close. Oke. Dengan demikian, transaksi untuk tanggal 5 Januari sudah selesai. Oke, saat ini kita masuk ke transaksi dalam modul pelatihan kita, transaksi tanggal 6 Januari. 6 Januari dengan details perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya untuk nomor faktur IJ INV 7728. Artinya dengan menggunakan Bank Mandiri dengan cek. Oke, artinya kita ada di dalam pembayaran tagihan yang sudah ada. Ya, tagihan yang sudah ada saat ini kita akan bayar. Oke, dalam menu accurate, karena dia masuk ke dalam pembayaran tagihan, berarti dia masih di dalam siklus purchasing cycle atau pembelian. Jadi kita untuk menu ini kita pilih panel pembelian, kemudian kita pembayaran pembelian ini ya, pembayaran pembelian. Nah, di dalam menu ini ada beberapa hal yang harus kita isi. Yang pertama, tentu saja kita mau bayar ke siapa. Jadi pilih dulu pemasoknya. Pemasoknya siapa? PT Indah Jaya. Kita ketik saja Indah Jaya. Pasti sudah ada. Ya, itu dia. Indah Jaya. Kemudian kita tinggal pilih bank. Ini semua data-data yang telah kita siapkan. Banknya Bank Mandiri IDR. Oke, ini dia. Kemudian metode bayar itu cek dengan nomor GR 0095. Terus diisi ya. Oke, tanggal bayar itu tanggal berapa di sini? Tanggal 6 Januari. 6 Januari. 6 Januari 2019. Kemudian tanggal cek itu 12 Januari. 12 Januari
2019. Oke. Nah, setelah kita sudah lakukan ini, kita cari tagihannya. Kita cari tagihannya. Oke, kan PT Indah Jaya itu memiliki beberapa tagihan. Dan mari kita lihat ya. Kita coba ambil. Nah, lihat di sini. Ternyata untuk supplier PT Indah Jaya, outstanding tagihannya kepada kita ada dua, yaitu IJINV 7728 dan INV Indah 010. Kita akan membayarkan yang mana? Mari kita lihat. Kita akan membayarkan yang IJINV 7728. Yang pertama ini. Berarti yang pertama ini saja yang kita centang. Yang kedua ini kita hilangkan centangannya. Kemudian kita lanjut. Nah, oke. Setelah sudah ada item yang akan kita bayar, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah berapa yang akan dibayarkan. Nah, untuk menentukan berapa yang dibayarkan, kita tinggal calculate saja, hitung nilai pembayaran atau refresh di sini. Nah, dia akan secara otomatis tercantum 7.650.000. Nah, kalau sudah demikian, sudah tidak ada informasi yang lain tambahan, kita langsung klik save, simpan. Ya. Oke. Kalau kita lihat, coba kita lihat ya. Apakah sudah berhasil terproses? Mari kita lihat di invoice atau faktur pembelian. Mari kita lihat invoice-invoice yang ada. Nah, ini dia. Dari beberapa invoice atau tagihan dari berbagai pemasok yang baru saja kita lakukan pembayarannya telah tercatat di sini yang kedua. IJINV 7728 dengan status lunas. Seperti itu. Kalau kita mau lihat dia punya jurnalnya, kita ketik yang tadi ke pembayaran pembelian. Kita lihat yang tadi ini. Kemudian kita lihat, klik tombol atau panel briefcase di sini. Kemudian lihat rincian jurnal. Ya, di sini hutang usaha sudah berkurang. Dia berkurangnya di debit, begitu juga dengan uang kita ya. Uang kita di bank juga berkurang di kredit. Oke. Demikian untuk transaksi tanggal 6 Januari. Oke, baiklah, saat ini kita masuk ke dalam transaksi kita tanggal bentar ya. Ya, tanggal 8 Januari. Transaksi kita tanggal 8 Januari. Sebentar. Oke, 8 Januari. Perusahaan menerima tagihan dari PT Sentra Furniture atas penerimaan barang tanggal 4 Januari 2019. Artinya, kita saat ini menerima invoice atas barang-barang yang telah kita terima. Ya, kita masih ingat tanggal 4 Januari 2019, event apa yang terjadi? Ketika kita lihat di sini 4 Januari 2019, kita ternyata sudah menerima barang. Kita sudah input itu di transaksi 4 Januari. Barang-barang dari PT Sentra Furniture. Meja bundar dengan kuantitas 20 dengan nomor surat jalan 9095. Nah, pada saat sekarang, tanggal 8 Januari, kita terima dia punya invoice atau tagihan. Oke, saat ini kita akan input di menu Accurate, di pembelian, kemudian kita sudah mendapatkan faktur pembelian. Ya, faktur pembelian. Jadi seperti ini. Oke. Sambil menunggu faktur pembelian. Oke. Di sini kita terima, langsung saja kita input, kita terima
faktur atau invoice itu dari mana. Ya, 8 Januari ini menyatakan bahwa dari PT Sentra Furniture. Oke. Jadi kita pilih di sini PT Sentra Furniture. Oke. Kemudian tanggalnya tanggal 8 Januari 2019, 8 Januari. Oke. Kemudian apa lagi? Faktur pembelian nomornya Sentra 017. Jangan lupa ini harus diisi. Faktur. Ya, sudah seperti ini. Kemudian kita tinggal, karena ini berhubungan dengan event yang sebelumnya, kita langsung saja ambil. Ambil dari apa? Dari penerimaan ya. Dari penerimaan. Karena kita sekarang mendapatkan invoice dari barang yang telah kita terima lalu. Penerimaan. Mari kita lihat. Oke, ini dia. Benar ya, 4 Januari 2019 kita ada penerimaan barang nomor 9095. Receive item, RI, receive item. Ya, lihat ini meja bundar 20 pieces. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini dia ya. Kemudian jangan lupa di sini ada beberapa keterangan tambahan. Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Armada Express. Muncul nama baru yaitu Armada Express sebagai vendor. Yang mana ketika kita terima tagihan ini, biaya angkut belum diketahui oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu membuat asumsi biaya angkut 500.000. Bagaimana kita mencantumkannya di dalam accurate kita? Oke. Jadi tadi kita diperkenalkan satu vendor baru dengan nama Armada Express. Berarti hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuat vendor baru. Ya, membuat vendor baru. Di pembelian, kita lihat di sini, kemudian pemasok atau vendor ya. Oke, mari kita lihat dulu. Biasanya vendor kita itu ada siapa saja. Kita boleh lihat di sini. Oke, ini dia vendor-vendor kita. PT Mulia Abadi, Indah Jaya, Sentra Furniture, Ono Furniture, pemasok umum. Dengan nomor-nomor ID pemasok ini. Kalau begitu kita akan tambahkan Armada Express. Berarti kita akan menggunakan ID pemasok lanjutan daripada ini, yaitu V006 saat sekarang ya. Oke. Kategori, oke, bisa juga umum. Kemudian ID pemasok ini kita off-kan penomoran otomatis. Kita langsung tulis saja V006 ya. Kan V00 V garing datar garis datar 006. Oke, kemudian nama di sini kita cantumkan Armada Express. Ya. Indonesian Rupiah sudah, kategori umum. Oke, kita simpan ya. Kalau ada details yang lain atau rincian yang lain tentang pemasok ini bisa juga kita catat. Untuk sekarang kita cukup ini saja dan kita simpan. Ya. Oke, pemasok Armada Express berhasil disimpan. Nah, sekarang kita kembali ke faktur pembelian tadi. Selain kita telah mendapatkan fakturnya, kita juga harus mencatat apa yang tertera di sini, yaitu asumsi biaya angkut sebesar 500.000 dan biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Armada Express. Jadi di menu faktur pembelian ini kita pergi ke oke, kita lihat dulu ini. Oke. Kemudian kita lihatkan ini. Biaya lainnya. Oke, ini dia. Perhatikan menunya biaya lainnya. Di sini
kita cari akun perkiraan yang kita gunakan untuk mencatat biaya lainnya, biaya pengiriman. Coba kita lihat, ini ada banyak sekali, tetapi kita langsung lihat saja beban. Ya, ini dia, beban angkut pembelian. Ya, beban angkut pembelian. Kita masukkan di sini, beban, ketikkan saja bisa, beban angkut. Ya, ini dia. Nah, di sini kita centang alokasi ke barang. Artinya, beban angkut pembelian sejumlah 500.000 tadi, itu akan ditambahkan ke dalam harga barang atau cost of goods sold. Kita centang ya. Kemudian tagih ke pemasok, kita isi Armada Express. Ya. Karena sesuai dengan keterangannya, itu akan dibayarkan Armada Express. Armada, ya ini karena sudah kita buat tadi, dia sudah ada. Dengan jumlah 500.000. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Oke, kalau sudah, pastikan tidak ada yang ketinggalan. Di bagian rincian barang itu sudah kita ambil informasi dari penerimaan barang. Kemudian di bagian biaya lainnya kita sudah juga akomodasi informasi tentang biaya atau beban angkut ya. Beban angkut ini. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita simpan. Ya, kita simpan. Kita simpan. Dan kalau kita mau lihat hasilnya, kita bisa lihat ini dia. Sentra Furniture. Kita baru mendapatkan tagihan, jadi dia masih belum lunas. Ya. Kita boleh lihat rincian jurnalnya. Nah, di sini rincian jurnalnya seperti ini. Oke. Dengan demikian, transaksi tanggal 8 Januari selesai. Saat ini kita masuk ke tanggal 9 Januari 2019. Transaksinya dengan rincian sebagai berikut. Perusahaan menerima tagihan. Ya, menerima tagihan dari siapa? Dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada PT Sentra Furniture tanggal 8 Januari 2019. Artinya ini berhubungan dengan transaksi satu hari sebelumnya, yaitu 8 Januari 2019 yang telah kita pelajari bersama-sama dan telah kita input. Kemudian informasi lainnya adalah nomor faktur pembelian angkutan utama adalah AE1007. Kemudian nilainya yang ditagihkan sebesar 475.000. Kita harus ingat bahwa di tanggal 8 Januari kita telah mengasumsikan dan telah mencatat bahwa biaya angkut itu 500.000 untuk asumsi, tetapi sekarang aktualnya itu 475.000. Nah, bagaimana kita mencatat event atau keterjadian ini tanggal 9 Januari? Tentu saja ketika kita masuk ke accurate, kita ke menu, kita ke menu pembelian ya, karena ini masih dalam siklus purchasing. Kita menerima tagihan artinya kita menerima fakturnya, faktur pembelian. Kita klik di situ, kemudian dapat tagihannya dari mana? Dari pemasok. Nah, ketika kita dapat tagihannya, kita dapat tagihannya dari siapa? Dari Armada Express, bukan Sentra Furniture ya. Bukan Sentra Furniture. Bukan Sentra Furniture. Yang 8 Januari itu kita dapatkan tagihan dari Sentra Furniture. Tetapi
Yang 9 Januari ini kita dapat tagihan dari Armada Express. Sehingga kalau kita klik di sini, kita akan cari Armada Express. Ya, tanggal berapa kita terima tagihannya? 9 Januari 2019. Kemudian kita harus tulis lagi atau masukkan di sini nomor fakturnya. Nomor fakturnya adalah ini, AE1107. Harus diisi ini supaya kita bisa ambil, ya. Kita ambil di sini transaksi yang berhubungan dengan dia, ya. Kemarin di tanggal 8 Januari kita itu tulis apa yang terjadi dengan vendor Armada Express, yaitu dia punya biaya pembelian, ya kan? Biaya lainnya, ya, di bagian sini, biaya lainnya. Jadi kita bukan taruh di pesanan, kita bukan taruh di penerimaan, tetapi kita taruh di biaya pembelian untuk Armada Express. Jadi kita ambilnya dari biaya pembelian. Nah, kita cari. Nah, ini dia, Sentra 017. Ya. Kita klik, kemudian kita klik ini. Ya, kemudian centang dan lanjut. Nah, di sini sudah ada rincian. Ya, di sini beban angkut pembelian. Kita klik ini dan kita ganti jumlahnya. Jumlahnya dengan yang memang actual 475.000. Oke, kita lanjutkan. Ya, ketika sudah isi semua di biaya lainnya, beban angkut pembelian, kemudian kita harus bisa membedakan, ya. Kalau lihat ini di faktur pembelian, kita harus lihat sifat daripada faktur tersebut, ya. Di sini ada rincian barang. Kalau kita mau lihat biaya-biaya, di sini biaya lainnya. Ini biaya tempat, biaya lainnya. Kalau di sini rincian barang. Jadi kita isi di sini. Oke. Kalau sudah Armada Express, tanggalnya sudah tepat, nomor faktur, kita save. Oke. Kita save, sudah ada dia punya itu. Kemudian kita bisa lihat yang Armada Express ini. Kemudian kita lihat dia punya jurnal. Oke. Dia untuk sisa dari yang asumsi tadi, dia buang ke beban pokok penjualan, ya, dikreditkan. Oke, kalau sudah, demikian untuk transaksi tanggal 9 Januari. Saat ini kita akan lanjut ke dalam transaksi kita di tanggal 10 Januari. Oke, setelah 10 Januari ini selesai dari tanggal 9 Januari, yaitu pembayaran tagihan daripada Armada Express. Nah, di tanggal 10 ini, perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi sebesar 7.500.000. Nah, ini case yang baru, yang mana ternyata kita melakukan deposit, ya, di sini katakan melakukan deposit kepada salah satu supplier dengan nama PT Mulia Abadi. Jumlahnya 7.500.000. Termasuk pajak, saya include tax, ya, di sini. Dan medianya adalah faktur atau invoice. Dengan nomor DP, ini pasti down payment, 1818. Pembayaran dilakukan dengan transfer. Ingat, transfer menggunakan Bank Mandiri rupiah. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Oke. Jadi, di Accurate, kita memiliki menu pembayaran down payment juga, ya. Coba kita lihat. Ketika Anda lihat di sini, di note-nya, pembelian dan uang muka pembelian. Jadi kita ke panel pembelian,
Kemudian kita ke uang muka pembelian. Ya, di sini dia. Oke, kemudian, nah, kita langsung isi saja sesuai dengan informasi yang diberikan. Pertama, pemasok yang pasti ya. Siapa pemasoknya? PT Mulia Abadi. PT Mulia Abadi. Oke. Kemudian ini terjadi di tanggal 10 Januari 2019. Mau saya kurang sensitif ya. Bentar. 10 Januari 2019. Kemudian apa lagi? Oke, nomor faktur. DP 1818 ya. Kita isi saja di sini. Oke. Kemudian kita tuliskan uang muka jumlahnya. Kita tidak isi ini ya, PO number, karena dia tidak ada datanya. Dan ini juga bukan berdasarkan purchase order. Jadi kita isi 7.500.000 ya, uang mukanya. 7.500.000. 7.500.000. Kemudian karena dia kena pajak, include tax, kita centang ini. Dan kita cari akun yang akan mengakomodasi dia punya pajak. Kita klik loop di sini. Kita klik pajak pertambahan nilai. Oke. Setelah selesai ini, sudah supplier mulai Abadi, tanggal, kemudian 7.500.000, dia punya nomor faktur sudah, kemudian dia ini. Oke, sudah, berarti kita tinggal lanjutkan. Nah, ini jadi akan ada dua form yang akan kita gunakan. Yang pertama dia baru mencatat akan uang muka pembelian, ya, seperti ini. Jadi kita jangan klik simpan, tetapi kita klik proses, karena kita akan langsung membayar, ya, membayar deposit. Kita langsung proses dan pembayaran. Sini ya. Proses pembayaran. Yang pertama dia simpan dulu yang tadi, kemudian dia akan buka tab baru untuk kita akan lakukan pembayaran. Nah, di sini kita akan isi banknya, Bank Mandiri, IDR, sorry. Kemudian metode bayar apa? Metode bayar dengan transfer bank. Ya, seperti itu. Tanggal bayar di sini 10 Januari ya. Oke, transfer bank. Kemudian, nah dia akan langsung otomatis terisi di sini. Dia punya down payment itu. Transfer bank, kemudian kita kalkulasi. Nah, dia langsung 7.500.000 di sini. Oke, kalau sudah pastikan semua. Lihat yang tadi ketika kita di uang muka pembelian terus kita proses, dia akan langsung membuka tab baru dengan nama pembayaran pembelian. Karena kita langsung bayar. Kita proses dan pembayaran. Nah, untuk sekarang, kita, sebentar ya. Kita langsung, ketika sudah selesai, kita langsung save, simpan. Oke. Sudah berhasil. Oke, mari kita lihat. Jadi, ini adalah pembayarannya. Ya, yang tadi. Kita bisa cek rincian jurnal seperti ini ya, hutang usaha dan Bank Mandiri atau cash. Bank. Mari kita lihat yang sebelumnya. Kalau kita ke uang muka pembelian, kita lihat ini dia lunas. Sudah dikasih lunas ya, karena kita sudah bayar. Lihat, sudah ada stempel lunas, cap lunas. Jadi dia pertama dia akan mencatat
seperti ini ya, uang muka pembelian, aset, kemudian PPN masukan aset. Dengan ini sebenarnya hutang usaha hanya akan menjadi dia punya temporer. Karena pas ketika tadi yang kita lihat, pas kita langsung melakukan pembayaran, dia langsung mati lagi ini. Atau dia langsung ditutup. Hutang usaha langsung didebit, kemudian dikreditkan, itu adalah bank. Coba Anda lihat ya yang tadi. Ya ini dia. Ya, hutang usaha dan bank. Intinya sebenarnya dia hanya akan mencatat uang muka pembelian, di debit dan PPN masukan, kemudian kreditnya adalah sebenarnya langsung Bank Mandiri, tetapi dia menggunakan hutang usaha sebagai perpindahan proses karena kita tadi menggunakan dua form ya. Pertama kita istilahnya accurate mau mencatat setiap keterjadian. Uang muka pembelian, baru pembayaran pembelian. Oke, sampai di situ transaksi tanggal 10 Januari.